Ya, beritahu kanan kiri saudara, katakan kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus kita baik, God is good. All the time, God is good. Ya saudara, hari-hari ini tidak semakin baik. Firman Tuhan berkata, Bible kita berkata bahwa semakin jahat, dunia semakin jahat, orang jahat semakin jahat, orang baik semakin baik. Hari-hari tidak semakin baik, hari-hari semakin buruk. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang baik dan dia sangat baik. Meskipun keadaan bisa tergoncang kanan kiri, tapi kita percaya di dalam Kristus kita enggak tergoncangkan. Katakan amin. Ada lagu lama yang berkata tentang langit akan lenyap. Lagu lama yang berkata tentang matahari tidak bersinar. Saudara pernah ingat lagu ini? Bulan tidak bercahaya. Ingat gak? Lagu ini lagu lama sekali. Biar bumi akan bergoncang, ya, berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Siapa yang tahu lagu ini? Oh, nggak ada yang tahu lagu ini. Lagu lama sekali. Biar langit, lagunya? Matahari tak bersinar lagi. Nah ini yang bagus. Tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Ngomong sama sebelahnya. Semua yang difirmankannya Lebih kuat lagi. Semua yang difirmankannya. Toleh sebelah kanan kiri saudara, ngomong lebih kuat. Semua yang difirmankannya Bumi bisa berubah, langit bisa berubah, bulan bisa berubah, matahari bisa berubah, apapun bisa berubah. Firman Tuhan gak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dan yang menopang kita hari ini bukan karena hidup kita benar, bukan karena hidup kita baik, tapi karena firman Tuhan yang menopang kita hari ini. Dan kita mau belajar satu tema pesan firman Tuhan tentang tetap kuat dan berani. Hari semakin sulit, banyak hal yang menakutkan bisa terjadi. Kadang-kadang kita syok dengan keadaan sekitar kita, tiba-tiba berubah, tiba-tiba wah. Tapi kita mau belajar bagaimana kita tetap kuat, tetap berani. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan buruk. Kita akan baca sama-sama dalam Yosua 1 ayat 9. Satu ayat ini kita akan baca dan kita akan pelajari sama-sama. Bagaimana kita ini tetap kuat, bagaimana kita tetap berani di dalam Tuhan. Kalau kita baca Bible, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, maka ceritanya, kalau kita lihat pertempuran antara Daud dengan Goliat, ceritanya dari pertempuran Daud dan Goliat, ceritanya itu adalah tentang Yesus. Kalau kita baca lagi tentang Nuh membuat bahtera, maka ceritanya adalah Yesus. Kalau kita baca lagi cerita tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Gideon, Daniel. Saudara bisa baca semua cerita yang ada di dalam Bible, semua itu tentang Yesus. Jadi benang merah, satu kisah, satu cerita yang satu-satunya ditulis di dalam Bible saudara dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesus. Tokohnya cuma Yesus. Jadi Bible itu bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi Bible itu tentang Yesus. Kalau kita baca Bible, kita akan bertemu dengan yang namanya logos. Tulisan yang kita bisa baca. Logos ini tidak akan jadi apa-apa karena cuma tulisan. Tapi karena yang ikut nulis, mengurapi saudara, maka jadi rema. Firman itu jadi hidup. Roh Kudus yang tulis itu, yang membuat firman itu jadi hidup. Nah yang lebih keren lagi adalah ketika kita baca firman, lalu Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita ngerti bahwa ini tentang Yesus. Selanjutnya adalah kita jalan
dengan Sang Firman. Kita jalan dengan Yesus yang berfirman. Jadi hidup kita adalah bukan tentang kita, semua bisa berubah, langit pun berubah, keluarga pun berubah, semua bisa berubah. Tapi firman itu kekal selama-lamanya. Dan ketika firman itu datang sampai dalam kehidupan kita, firman itu enggak kembali dengan sia-sia. Apa yang dikerjakan oleh firman? Firman mengerjakan kehendaknya Bapa. Nah kita mau baca sama-sama ayat ini. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bagaimana kita tetap kuat dan berani di dalam kehendak Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita baca ya sama-sama ya firman ini, ayat ini 1, 2, 3. Bukankah? Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau karena Yahweh Elohimu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau berkecil hati. Karena Yahweh Elohimu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Ini ayat ini bukan tentang saudara. Bukan tentang saya. Ini ayat tentang Yesus. Dan menariknya Yosua 1 ini dibuka dengan sebuah statement, sebuah deklarasi. Musa hambaku sudah mati. Wah, Musa ini pemimpin yang spektakuler saudara. Sangat powerful, dia pegang tongkat, dia bisa pakai tongkat ini, dia angkat tongkat, dia pukulkan tongkat, tulah muncul, ya belalang bisa datang, lalat bisa datang, gelap gulita terjadi, gempa bumi terjadi. Saudara. Dengan tongkat yang sama, air terbelah, Musa itu hebat. Sampai waktu Musa ini mati, bangsa Israel itu menangis selama 1 bulan, 30 hari, karena Musa ini mati. Enggak ada yang bisa bandingkan Musa. Dan Bible saudara tulis tentang itu. Enggak ada yang seperti Musa. Yang ngomong langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Enggak ada yang seperti Musa. Enggak akan pernah muncul pemimpin yang lain yang akan seperti Musa. Tetapi masalahnya adalah Musa mati. Sehebat apapun Musa enggak bisa bawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Padahal dia bisa bawa keluar dari Mesir. Dan dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun, Musa memimpin mereka. Tapi Musa berhenti. Musa tidak bisa bawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Menariknya apa? Musa ini adalah gambaran dari hukum Taurat. Ini sangat menarik saudara. Kenapa Musa ini gambaran dari hukum Taurat? Karena Yohanes pasal yang pertama dikatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi anugerah datang melalui Yesus. Anugerah kebenaran datang melalui Yesus. Gambaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat ini sesuatu yang membawa mereka keluar dari perbudakan, memimpin mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Tapi hukum Taurat nggak bisa bawa masuk ke tanah perjanjian. Nggak bisa bawa masuk. Hukum Taurat itu baik, tapi nggak bisa buat hidup kita jadi baik. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Tapi nggak bisa menguduskan, nggak bisa membenarkan. Hukum Taurat itu sama seperti cermin. Ada kotoran di pipimu. Tapi hukum Taurat hanya bisa menunjukkan kotoran di pipi itu. Tapi nggak bisa membersihkan kotoran itu. Hukum Taurat hanya menunjukkan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Satu salah, salah semua. Gagal satu, gagal semua.
menunjukkan betapa bangsa Israel butuh pemimpin penyelamat untuk bawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Hukum Taurat selesai. Kapan dia selesai? Ketika dia menuntun sampai kepada iman. Selanjutnya iman yang take over, iman yang pegang kendali. Dalam tanda kutip, Musa harus disingkirkan supaya Yosua pegang kendali. Dan sudah tahu, Yosua ini namanya dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehoshua, betul ya? Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yeshua, artinya apa? Tuhan yang menyelamatkan. Artinya apa? Yahweh, keselamatan kita. Harus ada yang take over kehidupan kita. Dan Yahweh udah lama tunggu untuk pegang kendali kehidupan kita. Seringkali sekian lama yang pegang kendali hidup kita adalah tangan kita sendiri. Sekian lama yang pegang kendali hidup kita, pikiran kita sendiri. Sekian lama yang pegang kendali hati kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Biar Tuhan hari ini, saya berdoa mulai hari ini seterusnya, dalam hari-hari saudara, Tuhan yang sungguh-sungguh pegang kendali kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan setiap hari, kita lihat Tuhan setiap hari, kita dengar Tuhan setiap hari, kita jalan sama Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Senggol sebelah saudara, bilang gini, jangan tidur dengar firman, firman gak berubah. Bagaimana kita bisa tetap kuat dan berani? Yang pertama di ayat ini bilang apa? Bukankah aku telah memerintahkan engkau? Hidup ini bukan tentang peraturan-peraturan. Ini siapa yang pakai kacamata nih? Oh, dua-dua pakai kacamata, kamu deh. Ya, sini. Siapa namanya? Sini. Ayat ini bukan buat kita. Ayat ini buat Yosua. Siapa namanya? Calvin. Ya, hidup ini bukan tentang peraturan-peraturan, bukan tentang perintah-perintah. Dunia, agama berkata do it, don't do it, do it. Kerjakan, lakukan. Jangan lakukan, jangan kerjakan. Seringkali kita melihat hidup kita itu seperti rangkaian peraturan, perintah-perintah. Calvin, boleh enggak ke belakang Calvin? Tutup pintunya itu, pintunya. Itu tuh kebuka tuh, boleh ya? Tolong ya. Vin, enggak jadi Vin. Vin, tolong bantu saya ambilkan itu ada air mineral di depan. Tolong ya. Cepat Vin. Ya, Vin. Tapi kayaknya ada jemaat yang haus deh. Saya enggak haus, saya tadi udah minum. Boleh dikasihkan ke Pastor Tony di depan ini. Nah, Pastor Tony lebih haus deh. Nah, tapi kamu jangan duduk dulu ya. Kamu temenin saya di sini. Oke? Atau mau ke belakang, ke multimedia? Ke multimedia deh. Tolong cekkan, perhatikan itu apa PPT saya udah oke enggak gitu. Sudah bagus enggak? Vin, cepat Vin. Go. Tapi kayaknya enggak jadi Vin, kamu kesini aja deh. Sini Vin. Duduk sama saya. Sini. Duduk. Sini. Sini Vin. Nah. Ayat ini bukan buat kita. Ayat ini buat Yosua. Kita berpikir bahwa hidup ini tentang perintah. Do it, lakukan itu, lakukan ini. Capek enggak saudara? Capek banget. Belum ke sini, ke sana lagi, sana ke sini lagi, sana diperintah lagi, disuruh lagi. Capek saudara. Kalau hidup ini hanya untuk melakukan perintah, capek. Makanya dibilang, Marta, Marta kamu sibuk. Khawatir tentang segala sesuatu. Karena bukan itu yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau seperti Maria duduk nih, ya kan? Ya, duduk aja sini. Oke? Ya. Pernah duduk sini enggak?
Pernah duduk sini? Pernah? Baru sekarang duduk? Ya, duduk sini aja. Jadi yang Tuhan mau sebenarnya apa? Relation, ngobrol sama Tuhan. Sepertinya ayat ini itu dimulai dengan apa? Sebuah perintah. Artinya apa? Tuntutan. Hidup ini bukan tentang tuntutan. Hidup yang benar itu bukan tentang beban. Penyembahan yang benar itu bukan tentang beban. Pelayanan yang benar itu bukan tentang beban. Tapi dari hubungan saudara karena engkau mengasihi. Cinta itu bukan beban. Sesuatu yang dipaksakan akan menjadi beban. Dan kita mengasihi Tuhan, kita nggak bisa balas cintanya Tuhan. Tuhan kasih sama saudara, pol-polan. Tuhan kasih sama saudara sesuatu yang kita nggak bisa balas. Semua yang Tuhan kasih kita nggak bisa balas. Ada kebaikan yang Tuhan kasih, ada pertolongan, ada pembelaan. Kita nggak bisa balas. Nah ini ayat bukan tentang tuntutan. Tapi ayat ini bicara tentang penggenapan. Ayat ini bicara sama siapa? Yosua. Tapi saudara tahu, Bapa Yahweh dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ngomong tentang kasihnya yang besar buat dunia. Dunia yang berantakan, dunia yang kacau, direstorasi. Dunia yang berantakan, dunia yang berdosa, dunia yang kacau, dicintai sama Yahweh. Dan dia karuniakan putranya, Yosua. Dia karuniakan siapa? Yeshua. Dia karuniakan siapa? Yesus. Yang melakukan ini bukan kita, yang melakukan ini Yesus. Dan dia naik ke kayu salib, putra Bapa, dia naik ke kayu salib dan dia berkata, semua perintah, semua tuntutan, semua urusan, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna di kayu salib. Yosua kita keren. Tepuk tangan dong buat dia. Calvin keren enggak? Dia dengerin loh. Tadi dia ke sana, dia ke sini, sekarang dia denger. Tadi di sana dia asik sama HP-nya. Tapi di sini dia denger dong. Tepuk tangan dong buat Calvin. Thank you Vin. Balik. Ya. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu? Yang diperintah siapa? Bukan kita. Yosua. Dan Yosua sudah menggenapi perintah itu. Sudah selesai. Katakan sama-sama, sudah. Ngomong sama sebelah saudara, sudah. Bagaimana saudara bisa tetap kuat dan berani? Bulan ini adalah bulan tentang kelimpahan yang menggantikan kekurangan. Ada banyak yang kurang di sini. Kurang banget. Tapi saya bersyukur saya punya Bapa yang limpah banget. Yang kurang di sini diganti dengan yang limpah dari sana. Dari Bapa. Lemah di sini, kuat di sana, kekuatannya diberikan ke sini. Tetelestai. Yang saya enggak punya, diberikan sama yang punya. Yosua kita keren. Tepuk tangan buat Yosua kita. Hal yang kedua, saudara, ayat ini bilang apa? Ayat ini selanjutnya bilang apa? Tetaplah kuat, berani, jangan apa? Takut dan tawar hati. Jangan takut dan berkecil hati. Nah, saudara, bicara tentang jadilah kuat dan berani, jangan takut, jangan berkecil hati. Ini juga ngomongnya sama Yosua, bukan sama kita. Yosua yang mengerjakan, Yosua yang menggenapi. Peristiwa yang paling mengerikan yang dialami oleh Joshua adalah dia harus mengalahkan 31 raja ketika dia ada di tanah Kanaan. Dia harus mengalahkan Jericho. Dia harus mengalahkan Ai. Dia harus mengalahkan banyak sekali raja supaya bisa dibagi-bagi ini tanah perjanjian.
Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia sudah mengalahkan semua musuh. Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Sudah dikalahkan sama Yesus di kayu salib. Dan semua musuh, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, semua musuhnya sudah dipaku di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yosua kita keren, dia sudah mengalahkan itu. Dan dia berkata kepada kita hari ini, jangan takut bro, jangan takut hari ini. Jangan berkecil hati karena aku sudah mengalahkan musuh-musuhmu. Aku sudah mengalahkan dosa-dosamu. Aku sudah mengalahkan maut, ketakutan-ketakutanmu. Aku sudah mengalahkan. Sudah tahu peristiwa yang paling mengerikan adalah di Getsemani. Umumnya orang akan begini. Buat saya semua yang baik. Buat dia semua yang gak baik. Betul ya? Apa ada yang mau dibalik? Dibalik. Kita balik deh. Ya, Pak Tony sama saya. Semua yang baik buat Pak Tony. Oke, setuju? Deal? Semua yang gak baik buat saya. Deal? Deal? Semua yang baik buat Pak Robi. Deal? Oh, deal dia. Langsung. Semua yang gak baik buat saya. Deal? Deal? Kita kan maunya semua yang baik ke sini. Semua yang gak baik ke sana. Ini proses yang paling mengerikan di Getsemani. Kata takut itu artinya bukan cuma takut Bapak Ibu. Takut itu artinya panik. Takut itu artinya sangat-sangat gentar. Makanya tetes keringatnya seperti darah. Kenapa? Sangat mengerikan. Kalau saya dikasih minum sama Pak Kamal, dan saya minum air yang menyegarkan saya, betapa senangnya hatiku. Tapi masalahnya yang diminum sama Yesus di Getsemani adalah cawan murka, cawan penghukuman. Yang ditimpakan. Bukan karena Yesus yang melakukannya, tapi karena ini yang melakukannya. Karena Pastor Tony yang melakukannya, karena Pak Robi yang melakukan, karena kita semua yang melakukan. Tapi cawan penghukuman itu diminum sama Yesus. Itu peristiwa yang membawa Yesus menang. Menang sampai di kayu salib. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu. Jadi ayat ini ketika berkata, jadilah kuat, jadilah berani. Ayat ini berkata kepada siapa? Yesus. Ada Calvin yang menunggu keberanian. Ada saya yang tunggu keberanian. Ada Pak Kamal yang tunggu keberanian. Tuhan berkata kepada Yesus, Bapa berkata, jadilah kuat. Ada kita yang sedang menunggu kekuatan itu. Yosua kita keren. Tepuk tangan buat Yesus kita. Kecil hati, berkecil hati itu bicara tentang apa? Hancur lebur. Janganlah takut, jangan gentar, jangan sampai hancur lebur. Tapi kenyataannya hancur lebur Yesus. Tubuhnya dihancurin. Sampai enggak seperti manusia lagi. Karena saya, karena saudara, karena kita. Tapi hari ini kita berdiri, kita bisa kuat karena Yesus sudah dihancurkan di kayu salib. Dia dihancurkan supaya kita utuh hari ini. Dia ditolak supaya kita diperkenan hari ini. Dia dibikin takut, gemetar. Nggak bisa buat apa-apa, seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Pembantaian. Itu kalimat yang paling mengerikan. Dan Yesus mengalami itu di Getsemani. Dan hari ini saya mau sampaikan dari mimbar ini. Jangan takut, jadilah kuat. Karena ketakutanmu sudah ditanggung sama Yesus.
kelemahanmu sudah ditanggung sama Yesus. Kita kuat hari ini karena Yesus. Kita berani hari ini, kita bisa berdiri dengan tegak hari ini karena Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga berkata tentang ini. Coba dibuka. Ini kalimatnya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Yahweh Elohimmu menyertaimu. Di mana? Segala tempat kemanapun engkau pergi. Wah, ada yang bilang tempatnya gak bagus, Pastor. Mau di tempat bagus, mau di tempat gak bagus, gak ada urusannya. Katakan amin. Di tempat kita berada, sama seperti Yusuf, di tempat Yusuf berada, disertai sama Yahweh berhasil. Nah, saudara, dalam perjanjian lama, penyertaan Tuhan itu digambarkan dengan tabut perjanjian. Jadi kemanapun tabut ini pergi, di situ ada hadirat Tuhan. Simbol dari penyertaan Tuhan. Nah, yang real adalah penyertaan Tuhan ini digambarkan buat kita hari ini, gereja Tuhan, digambarkan dengan real dari satu kata, yaitu Immanuel. Elohim yang beserta kita. Elohim yang berjalan dengan kita. Kalau kita di surga, kita menikmati Tuhan. Lalu kenapa kita mesti menunggu nanti di surga? Elohim beserta dengan kita itu bukan di surga, Elohim beserta dengan kita itu di bumi. Katakan amin. Musa minta supaya disertai, lihat kemuliaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu ujungnya kemuliaan Bapa. Semua yang hidup dalam penyertaan Tuhan selalu memuliakan Bapa. Enggak ada tujuan yang lain. Hidupmu, hidupku tujuannya cuma satu, Bapa dipermuliakan. Kita melayani, kita bersaksi, kita berbuah, kita diurapi, dipakai Tuhan. Cuman satu tujuannya, Bapa dipermuliakan. Daud dia cerita, Daud ya, ini Joshua. Joshua dan Daud ini warrior, sama-sama pejuang. Daud itu dia bilang gini, ketika dia ada dalam lembah kekelaman, dia bilang gini, saya enggak berhenti di lembah kekelaman, saya akan sampai ke rumah Bapa. Di rumah Yahweh sepanjang masa. Ini Daud keren banget. Dan dia berkata begini, selama dia di bumi sampai kepada rumah Bapa, dia itu disertai. Disertai dengan apa? Kebaikan, kemurahan. Kebaikan, kemurahan akan mengikuti, kata mengikuti itu apa? Dikejar, diburu, bayangkan saudara, dikejar terus. Diikuti. Terus. Dua ini yang menolong sehingga Daud itu enggak tersesat. Kita punya yang lebih hebat. Kita punya Roh Kudus di dalam saudara, di dalam saya. Dia pelihara hidupmu, dia tolong engkau, dia hibur engkau, dia buat kehendak Bapa itu kita tahu dan kita hidup di dalam kehendak Bapa. Roh Kudus itu yang merestorasi banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini rohnya dia. Jadi kalau dia berkata, Immanuel Elohim beserta dengan engkau, dengan saya. Itu artinya apa? Dia memberi dirinya untuk bersama-sama dengan saudara. Masa susah, dia ada. Dia gak pernah tinggalkan. Masa baik, dia ada. Dia mau tunjukkan kebaikannya kepada saudara, kepada saya. Yosua kita keren. Kita tidak sedang cari kemenangan, kita sedang berdiri di atas kemenangan. Dan yang memberikan itu adalah Yeshua HaMashiach. Siapa yang butuh kekuatan hari ini? Saya butuh kekuatan karena saya kurang kekuatan saya. Tenaga saya semuanya sudah semakin ngedrop. Saya butuh kekuatan Tuhan. Siapa yang butuh kebaikan Tuhan hari ini? Siapa yang butuh pertolongan Tuhan hari ini? Tetelestai, sudah selesai. Kelimpahan Tuhan sebagai ganti kekuranganmu hari ini. Yang percaya tepuk tangan dong. Beritahu sebelah kanan kiri saudara, katakan, gak usah khawatir. Yosua dia pemimpin, dia penyelamat, dia penolong, dia Tuhan.
Ayo kita berdiri sama-sama. Kekuatan itu hanya karena anugerah. Saya punya pikiran saya terbatas. Saya punya pengalaman saya terbatas. Saya bisa ini itu, semuanya terbatas. Semuanya bisa menurun, semuanya bisa habis. Semuanya bisa tidak bersisa. Tapi Yesus, Yeshua, Tuhan, gak pernah terbatas. Sumber gak pernah habis. Buka tangan saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kita ini gak punya mentalitas pemenang. Kita ini pura-pura kuat. Kita ini pura-pura berani, padahal kita ini gak berani sama sekali. Kita ini gak kuat. Kita ini pecundang. Tapi hari ini kalau kita bisa berdiri, cuma semata-mata karena kekuatan anugerah Tuhan. Dia bekerja melampaui. Saya berdoa begini, dia bekerja melampaui. Saya pengennya begini, dia bekerja melampaui. Melampaui apa yang kita minta, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita rencanakan. Dia selalu bekerja melampaui. Bukan saya yang bekerja, tapi dia yang bekerja. Saya bukan pemenang, saya ini pecundang. Saya banyak melakukan kegagalan, tapi kegagalan bukan identitas saya. Yeshua HaMashiach ganti kegagalan dengan kemenangan. Dia ganti identitas kita dengan kemenangannya, dengan kebenarannya, diganti dengan dia. Betapa sayangnya Tuhan sama saudara, sama saya. Dia gak mau kita jalan sendirian. Dia mau beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Semua bisa berubah, semua bisa berhenti. Tapi kasihnya yang hebat gak pernah berubah dalam hidup kita. Kuasanya gak pernah berhenti. Anugerahnya gak pernah stop, gak pernah berhenti buat saudara. Dia terlalu baik. Biar pujian ini jadi deklarasi iman kita. Bahwa kita setuju dengan firman Tuhan. Firman yang kekal, firman yang menopang kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau
yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Siapa yang percaya sama Yesua, sama Tuhan Yesus? Angkat tanganmu, tengadahkan wajah. Ku percaya, ku percaya, tak pernah lalai. Lebih kuat lagi, angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemedang. Ku percaya. Come on church, omong, katakan, deklarasikan dengan kuat segenap hatimu. Katakan kepada Bapamu, ku percaya, ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Yang percaya angkat tinggi tanganmu. Percaya Kau Tuhan yang katakan dengan kuat dari hatimu, Dia Tuhan yang gak pernah gagal, Dia Tuhan yang gak pernah lalai. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari. Ku percaya, percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus yang percaya. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan lebih dari pemenang ya Tuhan. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati menepati janji-Mu, menepati janji yang percaya. Katakan dengan iman di hadapannya, menepati janji-Mu. Dengan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan, kami percaya kami menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang yang percaya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat kasih kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Yang telah menerima berkat dari Bapa Yahweh, mari bersama-sama katakan amin.